Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini ruang belajar perjanjian lama kita akan bersama-sama membahas topik kelanjutan dari kitab Kejadian. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Keluaran. Keluaran yang terdiri dari 40 pasal kita akan mencoba melihat sebagai bagian dari kitab Keluaran, atau lebih tepatnya ini adalah merupakan introduksi terhadap kitab Keluaran. Kita memperhatikan judul dari kitab Keluaran itu disebut dalam bahasa Ibrani We'ele Semot, dan inilah nama-nama. Ya, memang menjadi satu kebiasaan dalam tradisi Yahudi, pemberian nama kitab itu biasanya ada pada ayat-ayat pertama dari kitab itu sendiri. Kitab Keluaran We'ele Semot, dan inilah nama-nama. Ya, kalau kita memperhatikan, ini menjelaskan bagaimana kisah bangsa Israel bermula di tanah Mesir. Mereka bermula dari 70 jiwa, kalau kita memperhatikan pasal 1 dari kitab Keluaran, dari ayat yang kelima, kemudian mengalami satu perkembangan atau peledakan penduduk yang begitu luar biasa. Jadi ketika kita melihat kitab Keluaran ini bicara tentang mulanya atau berkembangnya satu bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Pertama, mari kita perhatikan apa yang menjadi latar belakang sejarah kitab Keluaran. Paling tidak kita menemukan secara singkat bahwa latar belakang kitab sejarah dari kitab Keluaran ini, yang pertama kalau kita lihat dari sisi sosial. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dari sisi sosial, di dalam pasal 1 ayat 5 dan seterusnya, kita melihat bahwa ada satu pertumbuhan penduduk atau perkembangan penduduk dari umat Tuhan bangsa Israel dari 70 jiwa, kemudian berkembang menjadi 2 juta jiwa. Kira-kira seperti itu perkiraan dari para ahli. Itu bisa kita lihat dari pasal 1 ayat 5 sampai 7. Jadi kita mengerti latar belakang kitab ini. Yang pertama, terjadinya perkembangan penduduk yaitu Israel yang berada di Mesir, ya. Dari 70 menjadi 2 juta jiwa kurang lebih. Menurut para ahli, perhitungannya seperti itu. Nah, mengapa kita perlu tahu? Supaya kita mengerti, inilah yang nanti yang menjadi latar belakang mengapa bangsa ini akhirnya menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Itu yang pertama. Oke? Nah, kemudian latar belakang politik. Kalau kita memperhatikan dari pasal 1 ayat 8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Secara politis ada pergantian pemimpin. Dinasti Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Tentu kita tidak bisa memahami ayat 7 dan ayat 8 seperti satu keadaan yang hanya terjadi sementara, 1 hari, 2 hari, bahkan bulan. Tapi menurut para ahli dikatakan ayat 7 sampai dengan ayat 8 itu kurang lebih berjarak 56 tahun. Sehingga kalau ada istilah di ayat yang ke-8, ada raja yang tidak mengenal Yusuf. Ya. Nah, 2 latar belakang ini, kalau saudara perhatikan, inilah yang menjadi awal
bagaimana akhirnya bangsa Israel diperbudak di Mesir. Kemudian mari kita lihat, kita akan kembali kepada latar belakang itu nanti, tapi kita lihat WLS Semot itu memiliki dua tema dasar. Yang pertama, kitab Keluaran itu memiliki tema yang disebut dengan penebusan. Penebusan itu digambarkan dengan Pesak. Ya, Pesak itu artinya melewati untuk menyelamatkan atau Paskah. Itu yang pertama. Kemudian kemerdekaan. Ya, kemerdekaan digambarkan dengan pembebasan dari Mesir. Itu bisa kita lihat dalam pasal 6 ayat 6, 25 ayat 13, ayat 16, ayat 46, pasal 7 ayat 8. Nah, kedua tema itu, penebusan dan kemerdekaan, disempurnakan melalui penumpahan darah dan melalui kuasa Allah. Sekali lagi, di sini kita melihat prinsip keselamatan di dalam perjanjian lama yang tidak bisa tidak selalu dimulai dengan adanya kurban, penumpahan darah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari dua tema ini kita akan melihat kemudian dari latar belakang tadi, maka kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1, ya, khususnya apa yang saya katakan tadi, terjadinya peledakan penduduk, ya, ini menakutkan bangsa Mesir, sehingga mereka mulai berpikir bagaimana cara menekan atau akhirnya menjadikan bangsa yang besar yang sedemikian rupa ini, akhirnya mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka mereka mulai membuat strategi bagaimana akhirnya bangsa yang mulai bertumbuh besar dan tentu secara sosial ini menakutkan bangsa Mesir, maka mereka mulai menyusun satu strategi yang saya sebut dengan strategi Firaun. Ya, strategi yang pertama kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, oke, itu kita bisa melihat mereka melakukan strategi dengan mengangkat pengawas dalam pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan pada waktu itu. Ayat 11 katakan, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Oke, jadi penempatan pengawas-pengawas itu sebenarnya ya untuk mengintensifkan penindasan terhadap mereka dengan tujuan supaya populasi yang sedemikian besar ini ya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian yang berikutnya dari ayat 13 dan 14. Penawanan diintensifkan dengan kekerasan. Jadi tidak hanya sekedar pekerja paksa, Rodi dan sebagainya, tetapi dengan kekerasan. Di ayat 13 dikatakan di sana, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Nah, ini awal dari perbudakan mereka selama kurang lebih 430 tahun berada di Mesir. Oke? Kemudian yang ketiga, mereka melakukan strategi yang berikut atas perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki, dan perintah itu diberikan kepada bidan, di mana bidan yang akan melakukan bantuan pada proses kelahiran bagi perempuan-perempuan Ibrani. Ya, itu kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Ya, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Fua, katanya. Ya, dan seterusnya. Kalau saudara perhatikan, jadi ada perintah untuk membinasakan laki-laki, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel. Kemudian, karena strategi ini nampaknya tidak berjalan, sebagaimana kalau kita perhatikan kasih karunia Tuhan yang berlaku bagi Sifra dan Pua, akhirnya mau tidak mau Firaun harus mengeluarkan strategi baru. Apa itu? Di ayat yang ke-22, pada akhirnya Firaun harus mengeluarkan ultimatum supaya membunuh semua anak laki-laki Israel yang lahir pada waktu itu. Wow, ini satu strategi yang dibuat oleh Firaun. Pertanyaannya, di mana Allah pada waktu itu? Apakah Allah
yang dalam rencananya telah memilih bangsa ini pada perjanjian dengan Abraham. Kemudian dimulai dengan migrasi, ya, Yakub dan anak-anaknya ke Mesir, dan mereka kemudian berjumlah 70 orang. Tetapi kemudian mereka diperbudak dengan begitu rupa oleh Firaun, ya. Nah, kemudian klimaks dari semua yang kita lihat ini, seluruh umat, artinya orang Mesir, diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel, ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita memperhatikan, Firaun boleh-boleh saja membuat strategi yang sedemikian jitu, tujuannya untuk membinasakan, untuk memperlemah, ya, umat pilihan yang mengalami perkembangan sedemikian rupa. Tapi kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, kalau saudara perhatikan di pasal 2, ada hal yang luar biasa. Musuh yang berusaha membinasakan, ya, setiap anak laki-laki dari perempuan-perempuan Ibrani. Tetapi pada sisi lain, tindakan Allah, kita lihat Allah menyelamatkan Musa dari ancaman Firaun. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita membaca kisah ini, ya, musuh yang harusnya membinasakan Musa. Tapi kalau kita memperhatikan pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, justru dalam kendalinya Tuhan, kedaulatan kuasa Tuhan, ya, putri Firaun akhirnya justru mengangkat Musa menjadi anak. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan itu, dengan demikian ini menjadi akses bagi Musa. Dalam tindakan Allah yang kedua, Allah mendidik Musa di Mesir selama 40 tahun. Ini di luar perhitungan manusia. Rencana si jahat, rencana orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi ini justru terbalik. Tuhan memakai musuh untuk menyelamatkan Musa. Bahkan memberi kesempatan untuk Musa dididik selama 40 tahun. Kemudian kita tahu, ya, tindakan Allah selanjutnya dalam satu peristiwa. Akhirnya juga Allah harus mendidik Musa di padang Median selama 40 tahun. Ya, kisah ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dan seterusnya. Ya, ini jelas. Kemudian Allah juga menyatakan diri kepada Musa pada waktu dia menjadi seorang gembala di padang Median. Ya, di keluarga mertuanya Yitro. Kemudian Allah menyatakan diri kepada dia. Yang terakhir kita lihat tindakan Allah. Allah mengutus Musa. Jadi kalau kita membuat satu perbandingan apa yang dilakukan oleh Firaun untuk membinasakan umat Tuhan yang ada di pembuangan. Justru pada sisi lain dalam kemahakuasaannya, Allah justru mempersiapkan seorang pemimpin untuk menjadi penyelamat bagi umat Tuhan dari perbudakan ini. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Musa dipersiapkan. Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Ada perlengkapan yang luar biasa. Sebagai pangeran, sebagai anak angkat Firaun selama 40 tahun. Tentu dia diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan yang luar biasa. Yang pasti sangat dibutuhkan baginya sebagai seorang pemimpin. Ada 40 tahun di padang Median menjadi gembala. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi secara mental, secara karakter, ya, Musa juga sedang dipersiapkan. Karena siapa tahu, kalau kita memperhatikan, ini juga menjadi langkah di mana nanti dia akan memimpin sekian banyak umat di tempat yang sama, di padang gurun, ya, yang tetanggaan dengan padang Median pada waktu itu. Nah, sekarang kita lihat. Apakah serta-merta ketika Tuhan mengutus Musa, kemudian dia katakan, "Siap Tuhan, saya akan berangkat." Ya, tapi tidak seperti itu sesungguhnya yang kita lihat dalam pembacaan ini. Kalau kita memperhatikan, di sini kita bertemu dengan Musa yang diutus Tuhan, tapi apa dalih, apa alasan yang
diucapkan oleh Musa. Ya. Ya, kalau kita memperhatikan bagian-bagian khususnya di dalam pasal 3, apa yang dikatakan oleh Musa atau dalih apa yang dikatakan oleh Musa ya kepada Tuhan ketika dia diutus. Kita memperhatikan. Ya. Dia katakan, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku?" Ya, Saudara perhatikan ya. Ini sungguh luar biasa. Oke, Saudara perhatikan itu. Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Oke? Karena Musa tahu siapa umat Tuhan yang dijajah pada waktu itu. Tapi kemudian, apa yang Tuhan buat? Tuhan melakukan mukjizat. Tongkat menjadi ular. Tetapi itu tidak cukup. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 3 ini sangat jelas. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 3 ini sangat jelas dikatakan sesungguhnya selanjutnya berfirmanlah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Oke? Tapi kalau kita memperhatikan, ini tidak serta-merta Musa taat. Kita perhatikan pasal 4. Ya, pasal 4. Oke? Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku?" Pasal 4 ayat 1. Ya. Kemudian Tuhan harus melakukan mujizat. Tuhan katakan, ya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Oke, jadi untuk meneguhkan Musa, untuk meyakinkan Musa atas pengutusan Tuhan, perlu ada mujizat yang pertama, tongkat menjadi ular. Saudara perhatikan, ya. Tetapi kemudian, apakah dengan mujizat yang pertama ini Musa sudah dapat memahami? Tidak juga, ya. Saudara perhatikan. Ya, ayat yang kelima. Oke. Lalu berfirman Tuhan kepadanya, "Masukkan tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ini pembuktian, ujian kepada Musa yang tidak percaya. Ya, kalau kita perhatikan di situ, ya, kena kusta. Kemudian yang ketiga, kalau kita memperhatikan, ya, di dalam ayat yang ke-9, "Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini, oke, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu." Saudara perhatikan, dari 3 mujizat yang ingin meneguhkan, menguatkan Musa pada pengutusannya, ya, apakah ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk Musa, tetapi juga diperuntukkan kepada bangsa Israel yang memang dalam pengenalan Musa akan mereka selama 40 tahun dan pengenalan Tuhan atas mereka bahwa bangsa ini juga adalah bangsa yang sulit percaya. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan, ini juga belum cukup. Pasal 4 ayat 13. "Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus." Dia masih berdalih. Ya. Maka Tuhan katakan apa? Di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 14, pasal 4 ayat 14. "Aku akan menyertai lidahmu." Oke, saudara perhatikan di situ. Nah, proses pengutusan Musa, panggilan dan pengutusan Musa ini satu hal yang luar biasa terjadi. Bagaimana strategi Firaun dikalahkan oleh perbuatan Tuhan. Tetapi kemudian untuk membuktikan pengutusan Musa, ya, Allah harus melakukan mukjizat demi mukjizat. Sekaligus mukjizat demi mukjizat ini diperuntukkan untuk meyakinkan umat Tuhan yang akan dibawa keluar dari perbudakan. Nah, ini
Ini beberapa bagian pendahuluan yang kita bisa perhatikan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Nah, di dalam kitab Keluaran ada satu problem yang kalau saudara, ya mungkin saudara bisa buka juga pada link saya, atau ya saya telah pernah memposting, ya. Bagaimana kita bisa melihat dalam proses pengutusan Musa dan Harun ke hadapan Firaun, tapi pada sisi lain Tuhan katakan, aku akan mengeraskan hati mereka. Jadi isu tentang atau problem tentang Allah mengeraskan hati Firaun ini juga menjadi banyak multi tafsir. Di satu sisi dikatakan Allah memerintahkan untuk Musa dan Harun pergi ke hadapan Firaun supaya Firaun bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi pada sisi yang lain, Allah mengeraskan hatinya. Sehingga kalau kita salah memahami teks dan konteksnya, maka kita akan berkesimpulan bahwa sungguh-sungguh Allah ini memiliki kebijakan yang ganda. Ya, kebijakan yang ganda. Di satu sisi dia minta supaya Musa dan Harun pergi meminta kepada Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Tapi pada sisi lain dia akan mengeraskan hati Firaun. Apakah Allah di dalam perjanjian lama itu Allah yang begitu otoriter, Allah yang kejam, bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan hati Firaun keras sehingga tidak membiarkan, dan itu akan mendatangkan kebinasaan? Apa pemahaman kita harus seperti itu? Tapi sesungguhnya mari kita teruskan, ya. Kalau kita memahaminya secara lengkap, kalau kita lihat, aku akan mengeraskan hati Firaun. Ini kalimat yang terus-menerus diulang. Ya. Sekali lagi, jika salah memahami, maka seolah-olah sejak awal Allah telah menentukan pengerasan hati Firaun yang membuat Firaun tidak bersedia mengizinkan bangsa itu untuk keluar. Ya. Nah, coba kita perhatikan ayat ini yang seringkali menjadi ganjalan. Pasal 4 ayat 21. Ini ayat yang kita bisa perhatikan. Oke? Saudara perhatikan. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir ini. Saudara perhatikan ya. Ya, kita lihat. Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Oke. Memang Allah berkata, ya juga dalam pasal 7 ayat 3, oke? Pasal 7 ayat 3 saudara silakan baca. Memang Allah berkata bahwa ia sendiri akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi bagaimana kita memahami ini? Apakah memang Allah mengeraskan hati Firaun dari awal? Sehingga tidak ada kemungkinan bagi Musa dan Harun supaya bangsa Israel bisa dibebaskan. Ya, kita lihat. Perkataan Allah itu, khususnya pada pasal 4 ayat 21, ya, itu tentu harus kita lihat bagaimana Tuhan mengenal Firaun. Iya dong. Jadi Tuhan itu betul-betul mengenal Firaun. Karena apa? Coba bandingkan dengan pasal 3 ayat 19. Tetapi aku tahu. Ya. Jadi pasal 4 ayat 21 harus dilihat kaitannya dengan pasal 3 ayat 19. Kalau dia katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun karena ada pengenalan Tuhan. Oke? Berbagai tanda mujizat yang dilakukan oleh Allah menunjukkan kekerasan hati Firaun yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah melalui Musa. Perhatikan pasal 7 ayat 3 sampai 4. Jadi ada proses sebelum Allah mengeraskan hati Firaun. Saudara jangan lupa, Allah sudah mengenal dia, satu. Bahwa dia Firaun yang memang keras hati. Tapi kemudian ada proses. Ada banyak tanda mujizat yang dilakukan oleh Allah. Ya, jadi supaya tidak salah memahami. Oke? Firaun secara terus-menerus mengeraskan hatinya. Kendati pun telah menyaksikan berbagai tulah. Ya, tulah yang pertama, pasal 7 ayat 8 sampai 8 ayat 32. Oke? Allah tidak pernah mengeraskan hati Firaun. Nah, ini poinnya. Saya ulang. Allah tidak pernah mengeraskan hati Firaun sebelum Firaun sendiri mengeraskan hatinya sebanyak
kali. Allah baru mengeraskan hati Firaun setelah tulah ke-6. Jadi sekali lagi, bagaimana dengan pasal 4 ayat 21? Sekali lagi saya mau katakan, itu adalah perkataan, itu adalah prediksi yang Tuhan buat. Prediksi ini didasarkan pada pasal 3, 19, 20, di mana Tuhan mengenal Firaun. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada pasal 4 ayat 21 bersifat prediksi yang didasarkan kepada pengenalan Tuhan atas Firaun. Yang keempat, pengerasan hati Firaun oleh Allah melewati berbagai tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu diharapkan, atau mujizat-mujizat yang Tuhan Allah buat itu diharapkan dapat mengubah hatinya. Tapi faktanya tidak terjadi demikian. Pengerasan hati Firaun oleh Allah merupakan suatu tindakan kedaulatan Allah. Ya, saudara perhatikan. Saudara perhatikan di situ. Karena Allah mengenal dia. Allah sendiri menyerahkan atau membuat hati Firaun menjadi keras oleh karena yang bersangkutan telah dengan sengaja mengeraskan hatinya. Jadi saya mau katakan supaya kita tidak salah memahami, Tuhan mengenal Firaun pasti, dan dia katakan aku akan mengeraskan dalam pengenalan itu. Tetapi itu belum terjadi. Kemudian ada tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Baru tulah yang ketujuh dikatakan secara konkret fakta Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sesudah Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Dan ini kebenaran. Kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 1. Tuhan sendiri akan menyerahkan orang-orang yang dengan sengaja mengeraskan hatinya. Yang dengan sengaja tidak mau peduli kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Ya, yang dengan sengaja mengerti kebenaran tapi melakukan dosa. Melakukan bentuk-bentuk penyembahan berhala. Maka Tuhan katakan dalam Roma pasal 1. Ya, maka Tuhan sendiri yang akan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan membinasakan. Jadi saudara jelas ya, dalam kitab Keluaran Allah mengeraskan hati Firaun harus dipahami sedemikian rupa. Nah kalau kita memperhatikan seperti itu. Nah sekarang ternyata dalam kondisi seperti itu, ya terus menerus kalau kita memperhatikan dari pasal 4. Kemudian kita berpindah lagi. Ternyata strategi Firaun tidak hanya terjadi pada satu kali saja. Kalau saudara memperhatikan, ya, itu terus menerus terjadi. Ya, kalau saudara lihat misalnya, maka Firaun melakukan strategi yang kedua. Dia melakukan strategi yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan strategi yang kedua? Kita perhatikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Ya, kalau saudara memperhatikan Keluaran pasal 5 ayat yang ke-9, ya. Kalau kita memperhatikan di situ supaya mereka tidak bisa keluar, maka pekerjaannya ditambah. Ya, ditambah dalam arti beban kerjanya ditambah karena mereka juga harus mencari material atau bahan-bahan untuk pekerjaan itu, ya. Jadi pekerjaan mereka ditambah, ya. Itu strategi supaya dikatakan supaya mereka lupa dengan perkataan dusta yang sesungguhnya yang dimaksudkan Firaun perkataan dusta adalah firman Tuhan melalui Musa dan Harun untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Nah, kalau kita memperhatikan, jadi strategi yang kedua pekerjaan ditambah, ya. Pekerjaan ini dibuat supaya mereka lupa kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, kalau saudara memperhatikan pada bagian-bagian selanjutnya dikatakan di sana sangat jelas, khususnya di dalam pasal 8 ayat yang ke-25. Mereka diizinkan beribadah, tetapi mereka harus beribadah di Mesir. Pasal 8 ayat 25 katakan, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini.
Jadi kita bisa bayangkan, ini sebenarnya hanya taktik, strategi Firaun. Bagaimana mungkin umat Tuhan bisa beribadah di Mesir? Mengapa tidak mungkin? Karena Mesir itu sebagai lambang keduniawian. Kalau kita memperhatikan Mesir, bagi orang Mesir, ya kalau kita misalnya membaca di dalam satu teks dalam kitab Kejadian, bagi orang Mesir peternak, ya peternak itu bagi orang Mesir itu adalah satu kekejian. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa beribadah di Mesir? Tentu ibadah bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu adalah ibadah yang disertai dengan kurban. Dan tahukah saudara, kalau kita memperhatikan secara geografis, mengapa bangsa Israel berada di dalam satu wilayah yang terisolasi, tersendiri di tanah Goshen? Karena bangsa Israel memiliki pekerjaan selain sebagai budak, mereka juga sebagai peternak. Artinya mereka tidak boleh bercampur dengan wilayah lain. Dan kita bisa bayangkan kalimat Firaun ini mengizinkan mereka beribadah tetapi di Mesir. Itu sama artinya mereka sedang atau Firaun sedang membuat bangsa Israel sebagai bangsa yang memiliki ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian, ya dalam proses itu, karena berbagai mukjizat kemudian di-counter oleh mukjizat Firaun dan pegawai-pegawai ahli-ahli sihirnya. Tetapi kemudian itu tidak berdaya apa-apa. Dalam kekalahan demi kekalahan, akhirnya pada bagian yang ketiga, Firaun katakan, ya, di dalam pasal 8 ayat 28, di sana sangat jelas dikatakan, ya, kamu boleh pergi beribadah, tetapi jangan terlalu jauh. Oke, ini juga satu strategi. Oke, kamu boleh pergi beribadah, keluar dari Mesir, tapi jangan terlalu jauh. Karena apa? Karena ini sebenarnya yang dimaksudkan supaya bangsa Israel tetap berada dalam kekuasaan Firaun, tetap dalam intimidasi dan kontrol Firaun. Ini yang kita lihat. Kemudian di dalam ayat selanjutnya juga kita bisa menemukan saudara, ya, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini, ya, misalnya dalam pasal 10 ayat yang ke-11. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja. Jadi anak-anak, perempuan-perempuan, ya, tentu ini harus ditinggalkan. Nah, kita bisa berpikir, kita bisa coba membayangkan. Ada sekelompok bapak-bapak, suami-suami, orang tua yang pergi beribadah sementara meninggalkan anak dan istrinya, mertuanya, ibunya. Ya, bukankah ini satu strategi supaya tetap mereka terikat kepada Mesir? Oke. Kemudian mereka boleh pergi, tetapi tinggalkan harta benda. Wow, ini senjata pamungkas, ya. Kalau kita memperhatikan pasal 10 ayat yang ke-24, di sana sangat jelas dikatakan, kamu boleh pergi hanya kambing dombamu. Dia tahu setiap kali mereka akan pergi, pasti mereka akan berpikir tentang harta benda, tentang kambing domba. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau mereka pergi dengan tangan kosong, apa yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan? Ikatan materi menjadi ikatan yang dipakai oleh Firaun untuk menghalangi bangsa Israel masuk atau keluar dari, ya, tanah Mesir. Saudara perhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Ini dengan jelas, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana Firaun dengan semua siasat strategi yang dilakukan sebenarnya tujuannya satu, supaya bangsa Israel tetap berada di Mesir sebagai budak. Nah, kalau kita memperhatikan mulai dari nama kitab ini, latar belakangnya, kemudian isu yang ada di dalamnya, kemudian strategi Firaun yang pertama, apa yang dilakukan oleh Allah, kemudian strategi Firaun yang kedua, ini akan membawa kita kepada wawasan yang lebih jauh lagi. Apa yang terjadi, ya, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tuhan melakukan intervensi secara langsung yang ingin menunjukkan siapa dia kepada bangsa Mesir,
sekaligus untuk menguatkan, untuk membuat bangsa Israel percaya tentang Tuhan yang akan membebaskan mereka. Tentu kita akan memperhatikan ini nanti pada sesi berikutnya. Kita akan melihat tulah-tulah yang akan terjadi, ya ada 10 tulah yang akan terjadi di Mesir. Ini akan kita lihat pada sesi berikutnya. Kiranya bagian pengantar dalam kitab Keluaran kali ini pada bagian pertama bisa menjadi satu sarana pembelajaran untuk semua teman-teman saudara yang belajar dari kitab Keluaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.